Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Juga salawat beriringkan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat risalahnya kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam serta kenikmatan beribadah di tengah zaman seperti saat ini. Alhamdulillah, insyaallah saudara-saudara sekalian, di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang surat Al-Isra ayat 1. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Al-ayah, yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Surat Al-Isra ini mengandung banyak kisah-kisah dan tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya adalah peristiwa Isra-nya Rasulullah SAW. Sedangkan sebab turunnya ayat 1 di surat Al-Isra ini singkatnya adalah ketika Rasulullah SAW menceritakan kejadian atau peristiwa Isra-nya beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa serta Mi'rajnya beliau kepada kaum Quraisy, akan tetapi mereka mendustakannya. Maka Allah menurunkanlah ayat tersebut sebagai pembenaran atas peristiwa yang beliau alami. Kemudian kita bahas mufradat lughawiyah dari ayat ini. Yang pertama ada subhanalladzi asra. Asra atau sara, yang mana berarti berjalan. Akan tetapi ada pengkhususan di kalimat ini, yaitu berjalan pada malam hari. Kemudian lafaz bi'abdihi atau abd yang berarti hamba, bahwasanya Allah menyebutkan hamba. Hamba di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dengan kalimat hamba karena menghamba kepada Allah adalah kedudukan yang mulia. Terlebih Rasulullah SAW adalah penerima wahyu atau pemegang risalah. Kemudian lailan, kata lailan di sini bermakna malam, akan tetapi bentuknya adalah isim nakirah. Isim nakirah ini bermakna atau mengisyaratkan bahwasanya ini adalah ba'd atau sebagian malam saja, atau begitu sempit waktu yang dialami ketika Isra-nya Rasul. Kemudian ada Masjidil Aqsa atau kita kenal dengan Baitul Maqdis. Nah, disebut Al-Aqsa atau yang terjauh karena Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu begitu jauh dari pandangan matanya penduduk Hijaz. Juga dikatakan bahwasanya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jika menggunakan transportasi pada masa itu dapat menempuh 40 malam lamanya. Kemudian kita beralih ke penjelasan di ayat 1 ini. Diawali dengan subhana atau maha suci. Kita sucikan Allah dari segala keburukan, dari segala prasangka-prasangka dan celaan orang musyrik yang mengatakan Allah mempunyai anak, Allah mempunyai sekutu. Bahwasanya kita sucikan Allah dari segala keburukan. Dia maha kuasa, Dia maha sempurna. Jadi untuk memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu sangat mudah bagi Allah karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha mampu melakukan atau merealisasikan hal-hal yang di luar khayalan manusia. Kemudian ada beberapa pendapat tentang apakah
Isra dan Mi'rajnya Rasul ini dilakukan hanya dengan ruh atau jasad dan waruhan. Dari berbagai pendapat ulama, mayoritas ulama bersepakat bahwasanya perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasul ini jasad dan waruhan, atau dilakukan dengan jasad dan ruhnya beliau. Karena dengan menaiki buraq, kemudian berarti bukan hanya ruhan saja atau dengan mimpi. Jikalau memang perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasul hanya dengan ruh, mungkin saja ayat ini berlafaz bi ruhi abdi. Atau jika perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasul hanya dengan ruh saja, maka Ummu Hani mungkin tidak akan melarang Rasulullah SAW untuk menceritakan perjalanan ini ke kaum Quraisy yang nantinya akan mengingkarinya. Dan Abu Bakar mungkin tidak diberi gelar as-siddiq karena pertama kali membenarkan peristiwa ini. Ayat 1 ini menjelaskan tentang Isra-nya Rasul. Akan tetapi detail atau penjelasan lebih jauh tentang Mi'rajnya itu dijelaskan Allah dalam surat lain, yaitu awal surat An-Najm. Tujuan Isra dan Mi'raj ini itu agar menunjukkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya Allah begitu besar kuasanya, dan di pandangan beliau ini bumi ini begitu hina dan kecil dibandingkan seluruh alam semesta yang Allah ciptakan. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga merupakan hiburan bagi Nabi Muhammad SAW, yang mana kala itu beliau sedang ditempa berbagai kesulitan, berbagai tantangan, berbagai cobaan dalam berjuang dakwahkan ajaran Islam, ajaran yang menyeru kepada Allah yang Maha Esa. Di dalam Isra juga mengisyaratkan kesatuan risalah Nabi, yang mana kala itu Nabi Muhammad SAW mengimami al-anbiya wal mursalin, atau para nabi dan para rasul yang terdahulu, yang mana dari sini menunjukkan bahwasanya walaupun berbeda-beda syariat, berbeda-beda zaman, kan tetapi risalah mereka adalah satu, menyeru kepada Allah yang Maha Esa, dan juga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Kemudian apa hakikat dari Isra dan Mi'raj ini? Hakikat dari Isra dan Mi'raj ini adalah untuk menyeleksi kaum mukminin mana yang memang benar-benar beriman dan mana memang yang di hatinya ada penyakit hati. Karena di dalam peristiwa ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang beriman kepada Rasul atas peristiwa ini, kemudian yang mengingkari, bahkan ada juga yang murtad. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Semoga kita semua istiqomah dalam beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Semoga kita adalah tergolong orang-orang yang diberikan syafaat dari Rasulullah SAW di hari akhir nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.